Halo Boboto fans, kembali lagi bersama gua. Gua di sini akan membahas pertandingan antara Persib Bandung melawan Madura United. Kemenangan nggak didapat oleh Persib Bandung, padahal dia bermain di kandang dan juga mungkin beberapa dari Boboto fans menganggap bahwa ini terjadi karena kurangnya atau hilangnya dua back inti mereka, Kuiper dan Franka. Tetapi dia kehilangan satu orang yang menurut gua berperan penting di depan, yaitu Beckham Putra. Tapi kita tahu bahwa ulasan ini nggak hanya singkat seperti ini, tapi bagaimana ulasan berikutnya, yuk kita bahas dari jalannya babak pertama. Di jalannya babak pertama pasti udah gue bilang juga sendiri bahwa tim dari Persib Bandung jangan menggunakan pemain dari Persib striker yaitu Castanir. Menurut gua Castanir kurang cocok melawan Madura United, dan benar Bojan Hodak pun tidak memasang Castanir dan memasang David da Silva di tengah dan Ciro di kiri, dan di kanan ada Troen. Dan yang menurut gua ini benar dan emang dia lakukan Bojan Hodak, tapi sayangnya formasinya yang dia gunakan berbeda. Biasanya Persib Bandung mengandalkan serangan balik memakai 4-3-3. Kali ini Persib Bandung sedikit berubah, yaitu menggunakan 3-4-3 yang menurut gua jelas berbeda ya. Kalau 3-4-3 apalagi empatnya di tengah ini cuma ada Mark Klok, terusan ada itu Adam Alis, ada Robby Darwis, kemudian ada Hen Hen. Yang menurut gua Mark Klok ini nggak cocok dibuat dijadiin 4-3-3 nanti. Dan menurut gua hal yang sangat penting yaitu kurangnya atau pemain belakang ini, Bojan Hodak tidak mempercayai dari Victor Igbonevo. Sedangkan Victor Igbonevo kita tahu sendiri bahwa dia mempunyai kualitas itu. Kenapa Bojan Hodak bisa untuk mengubah sistem yang sudah lama dia lakukan? Maksudnya di 5 pertandingan terakhir Bojan Hodak memakai 4-3-3. Kenapa di pertandingan krusial di mana Persib Bandung harus bisa mendapatkan poin besar, tetapi dia tidak mendapatkan poin besar itu, malah berbagi angka seri. Dan ini merupakan keuntungan bagi Madura United, yang dimana di sebelumnya gue bilang bahwa Madura United pasti akan mencari poin maksimal 1 poin. Dan benar saja itu kejadian. Dua kejadian hal yang udah gue bahas sebelumnya. Dan juga gue lihat bahwa performa yang gue sebutin sebelum-sebelumnya, bahwa performa tim pemain-pemain dari Persib Bandung itu harus stabil. Karena apa? Karena di pegantinya kurang menurut gue. Kalau misalkan pegantinya bagus, kemudian ada juga kita tahu bahwa Beckham ketika main pasti mempunyai aura yang berbeda dibandingkan Beckham gak main. Apalagi sekarang Beckham dapat akumulasi 4 gara-gara gaya yang dia lakukan melawan Persija. Dan menurut gue itu keputusan yang sangat aneh sih menurut gue ya, sebagai fans netral. Tetapi gue nggak membahas tentang Beckham, tetapi gue membahas tentang pertandingan ini. Dan tidak adanya Beckham mempengaruhi pertandingan Persib Bandung melawan Madura United. Tetapi selain itu, performa tim dari Persib Bandung itu menurut gue biasa-biasa aja. Apalagi ketika Castanir masuk, itu dia udah mempunyai 4 striker, udah 4 pemain depan yang bagus, tetapi masih aja mengalami kebuntuan seperti tendangannya ditepis, kemudian kena mistar, terus tendangannya juga nggak kena, yang banyak hal yang ada itu terjadi. Tetapi gue di sini cuman mau bilang bahwa Persib Bandung itu selalu mengandalkan dari sisi kualitas pemain, tetapi kita nggak boleh terlena dengan taktik. Ketika pemain kita menang menggunakan taktik itu, dan ketika kita mencoba berubah karena kita kehilangan pemain intinya, kenapa? Kita kan bisa memakai taktik tersebut dengan pemain yang lain. Kan pasti diajarin juga. Nggak mungkin nggak diajarin. Pemain banyak pemain inti diajarin 4-3-3, tapi pemain cadangannya nggak diajarin. Nggak mungkin. Oleh karena itu keputusan oleh Bojan Hodak memasang Koji Chan di tengah itu merupakan kesalahan sih sebagai back tengah ya. Menurut gua bisa diambil pure dari back yaitu Victor Igbonevo yang menurut gua bagus lah. Atau enggak mau nyari yang lebih berpengalaman, Ahmad Jufrianto bisa. Banyak sekali opsi sebenarnya dari Persib Bandung. Tetapi seperti yang gue bilang sebelumnya bahwa Bojan Hodak ini nggak berani ngambil resiko yang dia harusnya nggak ngambil.
Jadi hal yang ini, permainan dari Persib Bandung melawan Madura United ini sebenarnya resiko yang diambil yaitu 4-3-3 dengan pemain yang ada, pemain pengganti. Sayangnya dia mengambil resiko lain dengan mengubah taktik. Itu yang membuat pemain-pemain lainnya itu merasa kesusahan. Tapi kita tentu ya nggak boleh terlena dengan kosong-kosong ini, dengan seri ini. Pastinya Persib Bandung harus bangkit, dan bangkitnya pun harus lebih-lebih bangkit karena Persib Bandung selanjutnya akan menghadapi Persebaya Surabaya, dan menurut gua melawan Persebaya Surabaya ini merupakan ajang yang krusial di mana Persib Bandung kalau bisa menang memuluskan langkah dia, tapi ketika nggak menang membuat jarak semakin dekat dengan Dewa United, di mana Dewa United sekarang sudah mendapatkan poin 43 dan Persib Bandung mendapatkan poin 51. Sehingga ketika lawan Persebaya, dan lawan Persebaya ini merupakan ajang yang penting, dan menurut gua ini Troy, David da Silva, Ciro ini harus membuktikan. Franka juga harus membuktikan nantinya. Soalnya Kuipers lagi 50-50. Franka pastikan bisa melawan Persebaya. Tetapi Kuiper yang menurut gua belum bisa dimainin ini berpengaruh. Dan juga Beckham Putra sih. Beckham Putra kalau kalian anggap dia sepele, tetapi dia mempunyai peran penting, etos kerja dia tuh bagus. Oleh karena itu ya kita lihat aja gimana. Kalau misalkan lawan Persebaya kalah sih, gue nggak tahu lagi sih. Kayaknya bisa sih Dewa United ngagetin Persib Bandung sedikit. Walaupun akhirnya Persib Bandung akan juara juga. Tetapi ini merupakan liga yang panjang dan juga cukup seru dengan adanya beberapa bumbu-bumbu seperti Beckham Putra yang diakumulasi 4 kali pertandingan sehingga nggak bisa main. Kemudian ada Kuiper sama Franka yang tiba-tiba sakit, cedera atau dan suspend. Ya kita lihat gimana Persib Bandung ke depan, yang terbaik lah buat Persib Bandung tapinya. Jika kalian ada komen atau ada pendapat kalian yang nggak sesuai dengan gua, atau masukan terhadap gua terkait Persib Bandung, atau prediksi kalian nih Persib Bandung bakal juara apa enggak, tulis aja di kolom bawah komentar. I love you all, thank you and bye bye.